Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini saya Tika Amsar yang masih bersama Anda ya. Kita lanjutkan kebersamaan di setiap hari Senin pagi. Kita akan berbincang di program komunikasi bisnis sahabat Suara Sidoarjo yang hadir untuk Anda setiap hari Senin dari jam 9 pagi sampai jam 10 nantinya. Oke, ini pertama kali kalau saya memandu acara komunikasi bisnis setelah sekian lama. Biasanya dulu kita setiap hari Jumat ya, sekarang kita bergeser di hari Senin pagi ini. Saya juga sudah bersama dengan narasumber kita, nanti saya akan kenalkan untuk Anda. Tapi yang jelas dalam program komunikasi bisnis pagi ini di webinar series kali ini Anda juga bisa ikut bergabung juga untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda. Bisa lewat WhatsApp di redaksi, telepon on air di Suara Sidoarjo, atau yang sedang nonton juga di YouTube, Twitter, atau Facebook juga Instagram. Bisa Anda tinggalkan pesan di inbox atau DM juga ya. Nah, pagi ini sahabat Suara Sidoarjo, nanti kita akan bahas 3 jurus jitu pemasaran UMKM di Zoom Meet Suara Sidoarjo. Pagi ini saya sudah bersama dengan Bapak Roni Herawin Mustamu, Direktur Quadrant Consulting. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi Mbak Tika dan sahabat Suara Sidoarjo. Semangat selalu, salam sehat. Salam sehat. Ini sudah sekian lama ya Pak Roni, akhirnya kita berjumpa kembali meskipun ini via online seperti ini ya, tapi tidak menghilangkan semangat tentunya untuk tetap belajar. Pak Roni, sebelum kita mulai dialog atau obrolan kita tentang komunikasi bisnis di pagi ini, saya juga ingin sapa dulu di Zoom kita ada yang sudah bergabung juga. Selamat pagi, ada Pak Denis Firmansyah, ada Bapak Hendra Gunawan, juga Bu Lilis Sugiyarti ya, ini Pak Roni ya. Ya. Ini beliau orang-orang penting semuanya ini yang bergabung dengan kita. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bersama dengan kita Pak Roni ya pagi ini, luar biasa. Wah, saya langsung excited sekali begitu diinfokan oleh Panji. Wah, ini kalau Zoom dengan Pak Roni itu selalu ada beberapa orang-orang penting juga yang ikut bergabung, luar biasa Pak Roni. Ya. Oke, pagi ini nanti kita akan bahas 3 jurus jitu pemasaran UMKM Pak Roni ya. Mungkin boleh dimulai untuk sharing kita pagi ini Pak Roni, silakan. Ya, terima kasih Mbak Tika dan sahabat Suara Sidoarjo. Yang namanya COVID itu ada. Dan COVID itu memberikan gangguan bukan hanya kepada kesehatan, tetapi faktanya juga pada ekonomi. Banyak perusahaan saat ini mengalami tekanan. Banyak keluarga yang hari ini juga mengalami tekanan. Kenapa? Karena ada persoalan-persoalan ekonomi. Karena itu muncullah yang sekarang ini kreativitas baru. Jadi tiba-tiba banyak sektor yang mengembangkan usaha, mencoba untuk mencari solusi, dan itu baik. Kenapa saya katakan baik? Karena orang-orang yang seperti ini mencoba merespon krisis, bukan hanya mengeluh, merespon untuk memberikan cara-cara yang paling pas menurut kemampuan atau kapasitas mereka masing-masing. Mbak Tika dan sahabat Suara Sidoarjo, dalam beberapa diskusi itu sering muncul sekarang ini. Pasarnya ada, orang kan tetap belanja meskipun dia di rumah. Orang tetap punya kebutuhan meskipun di rumah. Tetapi akibat COVID ini, tiba-tiba ada persaingan yang banyak karena muncul yang namanya menjamur. Jadi dalam bahasa kerennya namanya proliferasi. Proliferasi itu artinya pada saat yang pendek, tiba-tiba muncul semua hal yang sama. Pada saat yang relatif bersamaan, apa yang disajikan sama, muncul, menjamur. Nah, itu kita sebut proliferasi. Proliferasi ini menyebabkan ada satu masalah besar buat konsumen.
calon pelanggan. Apa itu? Mereka akan mengalami kesulitan bahkan kegagalan untuk memilih. Jadi hari ini karena semua menyajikan makanan ikan bakar, maka tiba-tiba orang yang suka ikan bakar itu jadi bingung, saya harus beli di mana? Mungkin Mbak Tika atau teman-teman yang lain itu pernah mengalami bahwa semua tempat sudah pernah saya datangi. Ada yang baru nggak ya? Ada tempat lain nggak yang bisa kita coba? Nah, hal yang seperti ini sampai titik tertentu menyebabkan terjadinya kelumpuhan, kegagalan orang untuk memilih. Nah, itu beda dengan kalau ada cuma 2. Pilihannya warna hitam apa warna putih, ya itu udah terserah dia. Tapi kalau ada sejuta warna, bisa-bisa malah lumpuh, dia nggak bisa memilih. Kira-kira itu, Mbak Tika, kita nanti akan terobos apa yang bisa kita gitu. Oke, baik. Terima kasih juga, di sini ada salam sehat untuk kita semua dari Pak Denis Firmansyah. Saya tahu beliau dalam perjalanan keluar kota, hati-hati di jalan, jaga kecepatan berkendaranya. Oke, Pak Denis, terima kasih ya. Wah, ini dia para orang-orang yang sibuk tapi menyempatkan waktu juga untuk bergabung dengan kita ya, Pak Roni pagi ini. Oke, sahabat Suara Sidoarjo, ini baru diawali nih kita tentang 3 jurus jitu pemasaran UMKM. Kita belum masuk ke sana ya, Mas Roni ya, Pak Roni ya. Nah, ini kita baru membuka ini ya obrolan kita. Kalau ada banyak warna ini pasti bingung, tapi kalau pilihannya 2 ya atau tidak gitu kan, seperti itu ya mungkin Mas Roni. Nah, ini nanti kita akan berbincang lebih dalam lagi tentang 3 jurus jitu pemasaran UMKM. Apa sajakah itu? Nah, saya jeda dulu atau kita mau lanjut dulu ini Mas Roni? Saya jeda dulu sebentar, nggak apa-apa ya? Boleh. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Sahabat Suara Sidoarjo pasti sudah penasaran, jadi jangan pernah geser dulu. Yang saat ini juga sedang mendengarkan juga di FM 100,9 di Suara Sidoarjo. Anda bisa nonton juga di YouTube channel Suara Sidoarjo Live, Twitter @suarasidoarjo FM, Facebook di LPPL Suara Sidoarjo, Instagram di suarasidoarjo.fm. Anda bisa gabung juga kalau ingin bergabung untuk sharing juga, bisa manfaatkan on air dan WhatsApp call kita di 0318961514. WA di 082132640109. Saya jeda dulu sebentar, nanti kita lanjut lagi berbincang dengan Bapak Roni Herwin Mustam di program Komunikasi Bisnis. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang 1, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Ya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini
dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Hujan itu loh, tahu-tahu tumbuh semua begitu, Ya. kan menjadi sulit dibedakan. Nah, ketika sulit dibedakan, calon pembeli atau calon pelanggan itu bisa mengalami yang namanya kelumpuhan memilih. Tadi sudah saya sebut. Jadi paralysis of choice namanya, lumpuh memilih. Nah, untuk itu maka kita nomor satu harus beda. Nah, perbedaan yang seperti apa? Perbedaan yang bermakna. Perbedaan yang bermakna itu artinya begini. Bukan karena yang lain warnanya putih terus kita bikin warnanya jadi hijau, dicat terus kan hijau kelihatan gitu. Tapi kalau semua putih dan kita menjadi hijau sendiri, nah itu lumayan lah, ada makna, gitu kan. Nah, kedua, kita boleh saja tetap katakanlah misalnya nggak ada pilihan lain Pak, rumah sakit kami ini warnanya harus putih, lampunya harus terang. Oke, berikan perbedaan yang bermakna. Gitu. Nah, perbedaan yang bermakna ini saya sebut sebagai kualitas. Karena apa? Karena calon pembeli akan selalu mengingat kualitas, bahkan sampai dia sudah lupa berapa harganya. Silakan Mbak Tika dan sahabat Suara Sidoarjo mengingat pada saat dulu membeli sesuatu, apakah pernah membeli itu merasa menyesal, mahal banget gitu. Terus hari ini menjadi bangga karena ternyata saya nggak keliru dulu beli. Ternyata walaupun mahal tapi awet, walaupun mahal berkualitas. Nah, karena itu kita mesti lihat itu. Hal yang seperti ini kita perhatikan. Nah, masuknya gimana Mbak Tika dan sahabat Suara Sidoarjo? Kita harus mengenali siapa calon pembeli kita. Nah, di sini ada sahabat saya Pak Irawan Susilo. Beliau pernah cerita ke saya, selamat pagi Pak. Beliau pernah cerita ke saya tentang udang. Kalau kita bisnis udang nggak usah pusing, nanti orang akan datang. Tinggal kita yang menetapkan, mau memilih pada ukuran berapa kita jual. Nah, kebayang nggak ketika suplai udang tiba-tiba banyak dan semua sama? Calon pembeli itu bisa bingung. Nah, kalau dia bingung, maka dia akan cari apa yang berbeda, yang sangat bermakna buat saya. Salah satu diantaranya adalah kualitas. Nah, kualitas ini beragam. Kualitas ini beragam. Di sini juga saya lihat ada Pak Moko, itu jago gitu. Mas Moko ini jago tentang kualitas. Beragam. Beragamnya gimana? Karena masing-masing calon pembeli itu punya selera, punya standar atas kualitas. Kenapa? Ya sesuai dengan kantong mereka masing-masing. Itu yang namanya harapan. Nah, yang harus kita jaga adalah ketika kita sudah mengatakan saya mau masuk ke segmen tertentu, maka segmen itu harus tajam. Kenapa? Karena kita akan mengolah, bahkan kita mungkin akan menciptakan harapan atau janji yang nantinya akan dialami dia sebagai sebuah realita. Janji itu kalau terlalu rendah, orang nggak tertarik. Janji kalau terlalu tinggi menjadi sangat berbahaya.
Kenapa? Kita harus pastikan delivery-nya, penyajiannya, penyampaiannya itu harus tepat. Kalau tidak, justru akan berisiko menimbulkan rasa kecewa. Pernah nggak Mbak Tika dan sahabat Suara Sidoarjo pergi ke satu tempat atau membeli sebuah produk karena terpengaruh brosur, sampai di sana cuman gini aja, gitu. Itu bisa kecewa. Saya beri satu contoh. Pada saat saya masih muda dulu, saya tinggal di satu tempat, diajak oleh keluarga tempat saya tinggal, katanya gini, ayo kita ke Miracle Beach. Kebayang nggak pantai yang Miracle itu kan ajaib luar biasa. Ya, saya datanglah, ya berangkatlah kita. Sampai di sana, tiba-tiba kita berhenti sampai di satu tempat. Saya tanya, berapa lama lagi perjalanan ke Miracle? Oh, kita udah sampai ini yang namanya Miracle Beach. Oh, saya cuma bilang begitu. Karena saya menjadi sangat tidak tertarik, pupus. Habis saya sudah pernah melihat Kuta Bali, gitu kan. Saya pernah melihat Bunaken, saya sudah pernah melihat yang di sekitarnya Pulau Sumba, saya melihat yang di sekitarnya Ambon. Nggak menarik, di Papua nggak menarik itu. Karena bagi saya, kayak gini aja. Nah, hal-hal yang seperti ini hati-hati menyampaikan sesuatu, jangan sampai over. Jangan sampai berlebih. Kalau berlebih menimbulkan harapan itu kalau tidak cocok sama realita merusak. Tetapi jangan juga under. Saya selalu mengagumi pantai-pantai di Bali atau Indonesia di kawasan timur, luar biasa. Tetapi banyak yang nggak tahu. Bahkan mungkin orang kita akan lebih bangga untuk mengatakan, itu Miami Beach di Florida, keren. Saya ke sana biasa aja. Ombaknya begitu-begitu, ombaknya yang mirip sama pantainya di Aceh lah. Pasirnya sama, putih, sama lebarnya, panjang. Bedanya cuma satu, sampah plastiknya hampir nggak ada. Gitu kan? Nah, ini yang mesti kita lihat. Apa yang kita janjikan bagi mereka. Karena itu, ada rumusan sederhana namanya QCD dalam bahasa Inggris. Quality. Jadi kualitasnya seperti apa. Tapi jangan paksakan semua kualitasnya harus seperti tank yang bajanya tebal sekali. Karena ada orang yang mau beli satu kali hanya untuk sekali pakai, terus habis gitu nggak dipakai lagi. Ada. Gitu loh. Jadi hati-hati, quality itu harus sesuai dengan harapan pelanggan. Cost itu biayanya. Jangan sampai biayanya jadi lebih mahal tapi nggak ada maknanya. Dan delivery itu menyajikannya, menyangkut timing juga harus tepat. Makanan misalnya, bisa nggak kalau kita sampaikan dalam keadaan tetap hangat? Nah, kemudian sesuai janji nggak apa yang kita sajikan itu? Banyak loh yang namanya istilah saya janji-janji genggong, keren di internet, keren di video klip, keren di semua iklan, begitu sampai sana, gini aja ternyata. Nah, jangan sampai kita. Kenapa saya katakan begitu? Merekrut, mencari calon pelanggan itu lebih mahal dari mempertahankan apa yang sudah ada. Jadi jangan sampai energi kita habis hanya untuk mencari, namanya customer acquisition. Ongkosnya lebih mahal. Maka kita pastikan janji kita, kalau bisa, apa yang kita sampaikan lebih tinggi dari janji. Sehingga kemudian orang merasa, aku akan datang lagi. Kalau misalnya itu tempat wisata atau tempat makan. Kalau misalnya pembelian barang, ya kita orang akan mengatakan, saya akan ceritakan ke teman-teman saya supaya mereka beli di sini juga. Kira-kira itu yang pertama. Teman-teman di UMKM pastikan Anda mengetahui betul siapa calon pelanggan Anda. Saya baru ngomong kualitasnya ya. Saya bahkan tadi belum sempat menyinggung calon pelanggannya tuh. Terima kasih. Nah ini sahabat ya. Jadi ada 3 jurus jitu pemasaran UMKM. Baru 1 yang kita bahas dan masih ada hal lain juga yang akan kita sharingkan juga. Nah Pak Roni, ini sebelum kita jeda, saya bagi waktu dulu ya bersama tim redaksi, saya bersama Karin. Ya, Rin,
Ada pertanyaan? Iya, ada pertanyaan dari Mbak Ratna di Tanggulangin. Sebentar. Ya. Saat new normal, konsumen cenderung mulai sadar betapa pentingnya menyimpan uang. Konsumen juga akan lebih picky atau pilih-pilih ya dalam memutuskan produk apa yang akan dibeli. Terus konsumen juga akan cenderung berfokus pada barang-barang yang lebih pokok. Nah, gimana caranya memahami apa kemauan dari konsumen-konsumen ini, Pak? Mungkin kan kalau semisal saya bisa memahami kemauan konsumen ini sendiri, dapat menciptakan produk baru UKM. Oke. Ya, Pak Roni, ini mungkin kita bisa jawab dulu pertanyaan dari Mbak Ratna di Tanggulangin sebelum saya jeda ke beberapa informasi, Mbak Roni. Ya, luar biasa Mbak Ratna Tanggulangin ya. Terima kasih. Jadi Anda luar biasa betul mengantisipasi karena bagian ini saya akan bicara tentang pelanggan. Bahasa kerennya saya suka sebut target segment. Mbak Ratna, Mbak Tika, dan sahabat Suara Sidoarjo, ketika kita mau bisnis, sebetulnya nomor satu yang harus kita ketahui adalah siapa sih yang akan beli. Kalau Anda belum tahu siapa yang akan membeli produk, barang, atau jasa Anda, saran saya, jangan diluncurkan dulu. Karena Anda hanya akan buang energi, buang-buang waktu, buang-buang biaya, dan sialnya lagi, Anda hanya mencipta gagasan buat orang lain. Nah, kalau orang lain itu punya modal lebih besar, bencana alam namanya, gitu ya. Karena Anda hanya akan mengaspalkan jalan buat mereka. Maka pertama Anda harus tahu siapa yang akan membeli produk, barang, atau jasa Anda itu. Itu kita sebut target segment. Nah, di antara pasar itu nomor satu kita mesti tanya, apakah ada peluang di dalam pasar itu? Ada nggak hal-hal yang belum terpenuhi? Misalnya, ada orang ingin jaket, nggak ada yang jualan jaket. Kan berarti ada peluang tuh. Atau ada orang kepingin jaket, semua jaket ada, tapi warnanya hitam semua, padahal dia cari yang warna merah. Maka Anda bisa menghadirkan jaket merah. Jadi kita mesti lihat, ada nggak peluang di dalam pasar. Ketika kita sudah menemukan, oh ternyata ada nih peluang di dalam pasar. Ada banyak orang butuh sayur yang namanya red radish, tapi nggak ada di sini. Oke, berarti kita masuk ke red radish. Ketika kita lihat red radish, dicek. Kalau saya memproduksi atau menghadirkan red radish ini ke pasar, ada yang beli nggak? Nah, yang beli itu volumenya cukup nggak? Atau kalau bukan volume, oke, nilainya cukup nggak? Kalau tidak cukup untuk buat bisnis, itu namanya tidak layak, tidak visible, jangan masuk. Atau kalau Anda yakin, aduh Pak, ini memang belum cukup, tapi kalau saya kampanye dengan baik, publikasi di mana-mana, orang akan tahu. Kalau tahu, mereka akan tertarik, karena ini menciptakan kebutuhan, boleh. Tapi Anda harus tahu, biaya mendidik pasar itu mahalnya setengah mati. Anda harus ingat, energi Anda, nafas Anda cukup nggak untuk melanjutkan setelah pasar membutuhkan. Contoh, instant noodle, mie instan yang saat ini merajai pasar di Indonesia, bukanlah brand yang pertama kali muncul. Bukan brand yang mendidik anak kos-kosan untuk makan instant noodle, mie instan. Dan kalau seseorang belum pernah makan mie instan, tidak boleh mengklaim dirinya sebagai anak kos-kosan atau anak asrama. Karena dia cuma pindah rumah aja gitu kan. Jadi yang seperti itu. Kenapa? Karena dia menciptakan sebuah kebutuhan, tetapi nafasnya tidak cukup panjang untuk merespon kebutuhan dan keinginan pasar setelah itu. Nah, ini berisiko. Ya. Jadi kita mesti lihat itu. Nah, kalau kita sudah tahu, oh ternyata ada nih, saya mau jualan hijab buat perempuan muda. Pokoknya mereka usianya antara 18 sampai 25 tahun. Saya nggak mau mikirin nih yang umur 26. Saya nggak mau mikirin yang umurnya 17. Saya mau yang 18 sampai 25 tahun. Boleh, Anda mesti tajam. Pelajari karakternya.
gaya hidupnya, hobinya dia apa, kebiasaannya dia apa. Dia kalau pakai hijab itu bagaimana model pakainya. 1 warna, 2 warna, 3 warna, itu cuma dipakai begitu saja, menutup terus pakai peniti, atau di model-model. Anda harus tahu apa yang disuka. Demikian juga untuk yang lain. Makanan misalnya. Anda harus tahu kalau di lapangan itu ada istilah. Kita harus tahu betul yang namanya bau keringetnya customer. Gitu. Kita bisa mengenali kalau baunya kayak gini, oh itu si A, baunya kayak gini itu si B. Kita harus tahu. Nah, ketika kita tahu betul target market itu, siapa mereka, karakternya apa, gaya hidupnya bagaimana, meluangkan waktunya seperti apa, kita bisa kemudian identifikasi. Bahkan warna dia suka apa, ukuran dia suka apa, dan seterusnya. Mbak Tika dan sahabat Suara Sidoarjo, kalau Anda pergi ke tempat yang namanya lapangan golf, jalan menuju ke sana, itu biasanya di kiri kanan jalan banyak sekali orang jualan bola golf. Yeah. Tapi mari kita cermati, banyak mana yang jualan di sisi kiri apa sisi kanan? Kecenderungannya di kiri. Kenapa? Karena mobil di Indonesia ini setirnya kanan. Jadi kalau jalan di sisi kiri. Jadi kalau mau merapat ya di sisi kiri. Pompa bensin di Indonesia kalau posisinya di sebelah kanan jalan, peluangnya sepi. Nah ini kan kita harus tahu gaya hidupnya, kebiasaannya, apanya dan sebagainya. Nanti kita lihat lagi bola golf itu. Stoknya kelihatan banyak sekali, penjualnya tiba-tiba bertambah banyak. Itu kapan? Hari Selasa, hari Rabu, atau hari Jumat, Sabtu, Minggu begitu. Oke. Kita mesti lihat. Ya. Nah ini semua harus dipahami. Jadi Mbak Ratna, kalau Mbak Ratna misalnya mau jualan, misalnya bakso, nah Anda harus tahu orang itu suka bakso yang model apa, bulat apa kotak, gitu kan? Yang halus apa yang kasar, ada gorengannya apa enggak? Itu mesti clear betul. Kira-kira itu Mbak Tika, Mbak Ratna dan sahabat Suara Sidoarjo. Di sini ada Pak Moko, boleh itu disapa, beliau jago sekali tentang UMKM. Ini dia. Nah ini tadi kan juga Pak Moko ini juga sudah gabung. Ternyata Pak Moko ini dari Bekasi ya Mas Roni ya. Jauh sekali dari Bekasi, Mas. Pak Moko inilah sharing ya. Ini dari Pak Moko, saya coba bacakan dulu. Pendekatan agile business menekankan pada eksistensi di pasar sembari improve quality yang berbasis pada customer engagement. Perspektif ini mungkin sedikit berbeda dengan pendekatan untuk memastikan kualitas produk yang kuat baru diluncurkan. Nah, Pak Moko nanti direspon oleh Pak Roni ya. Saya juga ada pertanyaan masuk juga dari sahabat Suara Sidoarjo, Mbak Dita. Nanti saya juga akan sharingkan, saya bacakan ya pertanyaannya untuk Pak Roni. Tapi saya jeda dulu sebentar, kembali untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Setiap hari, paparan debu, kotoran, polusi, atau hal lain yang negatif membawa efek untuk kita. Akibatnya, mata, telinga, bahkan hidung menjadi bermasalah. Seperti gangguan pada mata, sinus pada hidung, atau masalah dengan telinga. Jangan biarkan gangguan pada mata, telinga, dan hidung menjadi penghambat aktivitas, bahkan mengganggu produktivitas. Karena sekarang ada solusi sehat cara herbal dari Cahaya Permata. Diformulasikan langsung oleh 2 tabib Indonesia dan Malaysia. Sudah lulus uji Kementerian Kesehatan dan bersertifikat halal. Produk herbal Cahaya Permata teruji dan terbukti mengatasi masalah mata minus plus, katarak, mata berlemak, sinus, dan gangguan telinga. Buktikan sendiri. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan pemeriksaan mata, cek sinus, dan gula hidung, dan pengobatan telinga secara gratis. Hubungi tabib di 0877 3199 3999. Sekali lagi di 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata.
Penyebaran virus COVID-19 semakin meluas. Mari bersama-sama kita lindungi teman dan keluarga dengan langkah yang sederhana. Download aplikasi Peduli Lindungi dan ajak orang-orang sekeliling Anda, termasuk teman dan keluarga, untuk memakai aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini berfungsi untuk melacak penyebaran virus COVID-19 dengan cara mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, kemudian membagikan informasi tersebut melalui akses Bluetooth. Ketika Bluetooth aktif, orang-orang saling terkoneksi dan saling membagikan ID yang terenskripsi sebagai identitas pengguna aplikasi. Kemudian, petugas kesehatan akan menghubungi orang-orang yang memiliki resiko tertular COVID-19 dan menyarankan untuk memeriksakan diri serta karantina secara mandiri. Data Anda tidak diakses kecuali Anda beresiko tertular COVID-19. Dengan melakukan pelacakan ini, kita dapat mencegah, mengurangi, bahkan menghentikan penyebaran virus COVID-19. Dan bagaimanakah menggunakan aplikasi ini? Pertama, install aplikasinya, kemudian input nama dan nomor handphone. Anda akan diminta untuk memasukkan kode ATP yang dikirimkan pada nomor handphone yang terdaftar. Jika sudah, izinkan aplikasi mengaktifkan Bluetooth dan pastikan Bluetooth dalam keadaan hidup agar Anda berada dalam jangkauan perlindungan dari COVID-19. Download dan install aplikasi Peduli Lindungi melalui website pedulilindungi.id atau melalui Google Play Store. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Kementerian Kominfo RI dan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sahabat, kalau Anda punya masalah dengan mata minus, plus, mata berlemak, masalah sinus dan telinga, jangan bingung sahabat ya. Ada produk Cahaya Permata Malindo. Produk Cahaya Permata Malindo diformulasikan oleh 2 orang tabib dari Malaysia dan Indonesia. Sudah ada izin juga dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan sertifikat halal. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan perawatan gratis dan cek sinusitis gratis. Cahaya Permata Malindo di Perumahan Larangan Mega Asri, Jalan Werkudara 1, Blok D nomor 59, Sidoarjo. Telepon 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kembali di program komunikasi bisnis, kita masih berbincang bersama dengan Pak Roni Heroin Mustamo. Ya Pak Roni, ini kita boleh tangkap dulu nih untuk Pak Moko tadi yang sudah bergabung dengan kita di Zoom untuk pertanyaan atau apa ini ya? Sharing lah ya Pak Moko ya. Oke, silakan Pak Roni. Ya, Mas Moko, saya panggilnya Mas Moko. Oh ya udah deh, saya ikut-ikutan panggil Mas aja deh. Ternyata saya lihat nih masih muda banget ya. Generasi milenial itu, Mbak. Oh iya, oh waduh, iya. Jahat banget saya panggil. Iya, saya baru lulus kemarin saya. Baru belajar dari Pak Roni. Waduh. Inspirator top. Oke, terima kasih Mas Moko. Betul, agile business itu betul. Jadi kalau dikatakan pendekatan agile business menekankan pada eksistensi di pasar sambil melakukan perbaikan pada quality yang berbasis pada customer engagement, pelibatan ke customer, itu betul. Memang betul, dan itu bukan hanya sekarang. Kalau masih ingat ya, saya mohon maaf saya sebut merek ya, Toyota. Masih ingat Toyota Kijang angkatan pertama? Bentuknya kotak-kotak. Kotak banget. Jangan pernah ditempelkan berimpit dengan yang namanya Innova. Iya kan? Seri yang terbaru. Jangan. Jauh sekali bumi sama langit. Tapi pada saat itu produsen kendaraan bermotor seperti Toyota di Jepang meyakini bahwa ada nih konsumen yang sangat membutuhkan ini. Makanya tadi saya bilang, quality itu jangan dipatok berdasarkan persepsi kita sebagai calon penyedia, pebisnisnya, pelaku usahanya. Tapi tanya customer-nya mau seperti apa. Nah, nanti di sana ketika orang mengatakan yang penting saya punya kendaraan niaga dulu. Jadi Kijang dulu muncul pertama kali, seingat saya itu untuk kendaraan niaga. Lama-lama berubah menjadi standar. Kalau Anda ini sudah masuk kelompok menengah, Anda harus punya Kijang, Innova. Kan kira-kira begitu. Kalau Anda masih yang di bawah-bawahnya, Anda belum. Bergeser, kenapa? Tumbuh seiring.
Gitu. Karena yang paling penting kan pertama menyiapkan orang. Tapi tadi saya bilang, Toyota bukan perusahaan kecil. Dia punya nafas yang panjang. Kalau suatu saat customer ingin perbaikan dan mengajak naik level, dia sanggup. Yang berbahaya kan begini, ini saya sebut nih, ada Pak Irawan. Punya tambak 10 hektar, membuka pasar sangat besar. Terus tiba-tiba ada permintaan, hitung punya hitung, bisa 100 hektar. Nah ini bencana alam. Sudah terlanjur membuat pasar itu tertarik pada produk yang selama ini nggak ada, sudah dilayani, tiba-tiba ada 80% permintaan yang tidak bisa dilayani karena kapasitas produksinya rendah. Tidak setinggi itu. Atau 90% bahkan. Kalau 10 hektar ke 100 hektar, siapa yang akan masuk? Orang yang punya duit. Karena orang yang punya duit itu, kadang-kadang dia ATM aja, tidak semuanya leader sebetulnya. ATM, amati, tiru, modifikasi dengan dana lebih besar. Gitu kan? Nah itu bencana alam. Hati-hati betul kalau menurut hemat saya. Jadi tadi betul itu, kalau kita masuk bertahap seiring dengan pertumbuhan pasar sangat baik. Kualitas misalnya itu bisa diperbaiki kemudian bersama-sama, boleh. Itu bisa saja terjadi. Gitu. Nah, kualitas yang tadi saya sebut, sekali lagi, erat pula kaitannya dengan proliferasi, menjamurnya pada saat yang sama. Masih ingat kalau di sepanjang Surabaya Sidoarjo ya, mohon maaf teman-teman yang di luar Surabaya Sidoarjo. Gitu. Dulu ada yang di pinggir jalan, ada tenda yang setiap sore dipasang untuk martabak sama terang bulan. Begitu ada satu brand muncul, dipasang, dalam hitungan menit sebelah-sebelahnya berdiri. Mirip-mirip brandnya. Itu yang namanya proliferasi. Ketika terjadi, orang terus bingung. Wah, saya pilih yang mana nih? Pikiran yang tetangga, ya nggak apa-apa, saya kan nggak mikir-mikir amat. Yang penting kalau orang di sana antri merasa 10 antrinya kepanjangan, ya orang ke-11 pindah ke tempat saya lah. Dia nampung aja. Tapi kebayang nggak kalau orang yang fotokopi tadi ternyata punya duit lebih besar. Dan dia punya niat, maka dia bisa kembangkan itu, ada risiko buat kita. Nah pentahapan yang seperti ini, itu harus sangat hati-hati. Kita perhatikan kebutuhannya target market seperti apa. Saya sendiri pernah dulu waktu mahasiswa, itu kecewa begitu. Kenapa? Waktu itu ada baju model baru. Wah, semua pakai, anak muda pakai lah. Gitu. Saya seneng. Saya beli. Harganya 150.000. 6 bulan kemudian, harganya turun. 25.000. Jadi kalau buat yang mendengarkan hari ini 25.000 sekian tahun yang lalu itu zaman dulu ya. Dolarnya masih di bawah 3.000 loh ya. Dolarnya masih di bawah 3.000 gitu. Nah, ini yang mesti kita lihat. Kadang-kadang ada peluang-peluang yang kita ambil cepat, nanti orang bergerak, terus ini persaingan jadi ketat, terus mulai. Hari ini mereka yang dulu sampai nimbun-nimbun masker, yang jual masker harganya nggak ketulungan itu, segera saja di gudang itu dikeluarkan secepat mungkin diskon. Kenapa? Ya karena sekarang masker sudah ada di pasaran. Vitamin sekian bulan yang lalu apapun vitaminnya, harganya naik. Hari ini stok sudah baik. Face shield sudah banyak juga ya. APD, ya kan, segala macam. Nah, ini kita mesti tahu gitu sampai di titik mana. Makanya tadi saya sebut ada quality, cost, delivery. Di dalam delivery diantaranya adalah timing. Itu kira-kira buat Mas Moko. Tapi begini, Mbak Tika, Mas Moko ini kalau orang sini bilang Ciami Soro begitu ya. Jadi kalau berkenan mestinya Mas Moko ini ya bisa sharing sedikit. Gimana Mas Moko? Mari. Masih ada waktu.
Ya. 2-3 menit oke lah. Iya, oke. Saya mencari tempat buat ini dulu karena Mbak sedang bersama dengan teman-teman. Ya, saya sangat tertarik ya kalau misalkan kita bicara mengenai UMKM karena kebetulan saya sendiri dari keluarga itu ada usaha kecil-kecilan lah, bikin bakpia sama sekarang jadi bikin roti sobek dan roti-roti semacam itulah, bakery lah. Nah, memang kemarin kita tuh mikir-mikir mau mendorong kualitinya dulu atau ya udah masuk saja langsung ke pasar eksistensi. Makanya tadi saya pikir itu yang kami putuskan. Kalau pendekatannya kami kebetulan sebagai anak-anak muda, yang penting ada aja dulu, lempar ke pasar, nanti dapat feedbacknya apa. Kemudian yang kedua, pertimbangannya juga secara biaya itu jauh lebih murah ya, artinya lebih ekonomis dibandingkan kalau misalkan kita melakukan riset pengembangan produk lebih dulu, lalu baru launching. Tapi ya saya pikir itu menjadi preferensi masing-masing, pertimbangannya apa, apakah kita mau riset market dan produknya dulu atau kita mau langsung lempar aja produk, kemudian kita develop. Hanya yang mau saya tekankan, dalam konteks UMKM mungkin yang perlu didorong adalah service quality ya, mungkin dalam konteks quality. Contoh, baru saja kemarin Sabtu itu saya panggil tukang AC karena saya pikir ya udahlah menggunakan teman-teman yang ada di sekitaran, jadi saya pakai aplikasi, ada aplikasi sederhana. Terus saya panggillah tukang AC ini, datang dia, bersihkan AC. Selesai, harganya oke, udah beres. 1 jam setelah dia pulang, ternyata ada kebocoran, netes airnya. Saya pikir itu satu yang ya wajar lah. Jadi saya telepon, saya minta dia datang lagi untuk tolong dong dicek lagi. Nah, ketika saya telepon dan saya minta untuk datang lagi, responnya menurut saya sebagai customer agak mengecewakan. Jadi tarsok-tarsok, sehingga dia baru datang Minggu sore. Tarsok gitu ya istilahnya ya Mas. Iya, jadi saya pikir, loh ini gimana sih? Saya tuh berusaha untuk memberikan kesempatan, ya itu hal sepele ya. Jadi kadang-kadang di UMKM kita lupa untuk, kalau tadi Pak Roni mengatakan maintaining customer-nya ini kadang-kadang kita lupa. Ya udah kan, you udah beli, you udah bayar, ya udah kita putus. Kemudian ketika ada komplain dari pelanggan, respon kita tarsok-tarsok atau kemudian menunda, tidak segera, sehingga customer sudah keburu kecewa. Dampak realnya saya sama istri sih sudah sepakat, vendor tukang AC ini kita coret dari daftar. Jadi besok-besok kita cari vendor yang lain lagi untuk beresin AC. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sharingkan. Makasih Pak Roni. Makasih Mas Moko di Bekasi nih yang sudah gabung sama kita sharingnya. Pak Roni? Iya. Ya, terima Seru, kasih ya? Mbak Tika, Mas Moko. Ya, jadi betul yang dibilang Mas Moko. Iya. Masing-masing boleh punya pendekatan. Di dalam manajemen ada yang namanya trial and error. Kita boleh coba, gitulah. Jadi pokoknya jalanin aja dulu, boleh-boleh saja. Gitu. Tetapi sekali lagi saya tadi katakan nafnya, risikonya sebesar apa itu yang kita harus ukur. Nah, kalau orang-orang itu merasa, saya sanggup operasi ini 3 bulan, rugi nggak apa-apa, pokoknya kita tembak aja, boleh. Tapi sebetulnya ada cara riset yang sederhana. Mirip kalau makanan, ini seperti kalau mau lebaran. 1-2 bulan sebelum lebaran, itu banyak tiba-tiba orang-orang yang bawa contoh-contoh snack, contoh-contoh kue, contoh-contoh roti gitu kan, permen apapun, ditunjukin, coba enak nggak. Nah, itu adalah bagian. Kalau dulu saya pernah belajar ada yang namanya willingness to pay and willingness to accept. Jadi bahkan sampai pada harganya kita tanya, menurut kamu segini nih harganya berapa ya kalau kayak gini nih? Oh, aku mau kalau beli sekian, di luar itu aku nggak mau kemahalan, gitu kan? Kalau di bawah itu kasihan kamu, kemurahan. Nah, hal-hal yang seperti ini itu bisa dilakukan. Persoalannya adalah kita mau riset yang masif atau kita ya hanya pada radius
1, 2, 3 kilo di sekitar tempat kita yang nanti akan kita target awal, boleh-boleh saja gitu ya. Nah, contoh kalau misalnya minuman gitu ya. Mbak Tika mungkin masih ingat, Pak Irawan mungkin masih ingat di sepanjang jalan Kertajaya Indah ya yang timur itu, Manyar-Kertoarjo. Itu dulu ada satu masa tiba-tiba dalam jarak antara 150 meter, antara 50 sampai 100 meter, itu selalu ada orang jualan dawet. Sama semua. Itu juga ada di pinggiran jalan Panjang Jiwo, pinggirnya sungai itu. Sama semua. Kalau di sekitar Dr. Stomo dan Polisi Istimewa, itu ya sama semua. Begitu ya. Nah, kita memang bisa melakukan yang tadi coba, tapi ingat, keterlihatan itu jadi penting. Jadi hanya mesti cukup banyak. Kadang-kadang kalau kita sendiri nggak bisa banyak, ya kita punya grup lah. Kita sama-sama bikin yuk, ya nanti kita nikmati bersama-sama. Nah itu bisa saja terus sepakatan untuk berbagi wilayah. Rezeki bisa masing-masing. Itu boleh-boleh saja. Jadi pendekatan itu bisa macam-macam. Termasuk diantaranya Mbak Tika dan sahabat Suara Sidoarjo, Mas Moko, juga di sini ada Pak Hendra Gunawan, Bu Lili Sugiyarti, Pak Irawan. Kapan kita mulai di mana kita mulai meluncurkannya? Banyak brand baru yang memilih saya mulai dari ibu kota Jakarta. Tapi ada juga dulu bank yang pertama kali berdirinya dari Manado. Tapi bank itu sudah nggak ada. Kena Krismon 98 kalau nggak salah, ingat sekitar itu. Dulu dari Manado. Dari sana dia besar, setelah dia merasa cukup kuat, baru masuk ke Pulau Jawa. Baru kemudian masuk ke Jakarta. Itu boleh-boleh saja. Ini kan soal bagaimana melihat peluang yang ada di pasar, siapa yang akan kita layani, dan kalau istilahnya Mas Moko tadi, tumbuh bersama dengan melibatkan customer. Itu boleh-boleh. Oke, Pak Roni. Mbak Tika. Iya, ini waktu tinggal kita 5 menit nih kayaknya. Iya, ini boleh kita sapa dulu satu saja. Sahabat Suara Sidoarjo udah gabung dari tadi, udah nunggu. Oke, maaf, silakan. WhatsApp ke redaksi. Iya, Karin, singkat Rin ya. Iya, waktunya ada terbatas. Pertanyaan dari Mbak Kiki di Tropodo. Gimana caranya mencari teman kolaborasi untuk mendongkrak perekonomian di UKM sendiri ini? Karena menurut saya kan salah satu jurus jitu dari menaikkan market UKM sendiri ini kan dengan kolaborasi ya Pak. Terima kasih. Ya, gimana Mas Roni? Boleh kita singkat tanggapi juga? Ya, sebetulnya itu singkat. 1, jejaring. 2, kerelaan untuk berjejaring. Rela Jadi, berjejaring ini gimana? Mau tumbuh bersama, ya kita mesti ngajak yang lain-lain bersama-sama. Gitu loh. Nah, ketika bersama-sama itu kalau bisa satu kelompok begitu kan. Satu kelompok itu misalnya di daerah sini ini nanti jualannya makanan semua. Di daerah sini nanti nyediainnya misalnya jualan aksesoris semua begitu. Kalau bisa begitu akan menjadi sangat bagus. Dan yang kedua tadi kan ada faktor kerelaan. Karena kalau kita bersama jangan sampai ada iri hati. Karena nanti bisa saja kemudian orang membeli di kita, terus suatu saat lihat yang sebelah kok lebih bagus, dia pindah ke sana. Dan itu berisiko. Jadi karena itu harus ada kesepakatan. Misalnya rezeki bersama-sama. Kenapa ya? Kadang-kadang kebalik kok, dia lihat ke sebelah terus pergi ke kita juga terbalik gitu. Biasa saja. Nah, kalau ini bisa muncul bersama akan menjadi sangat baik gitu. Sehingga jangan sampai nanti kita ini maunya tumbuh bersama tapi kemudian justru sodok-sodokan. Itu biasanya akan hancur. Akan hancur. Tidak mungkin kita saling menjelekkan di dalam bisnis, itu akan hancur. Mbak Tika, tinggal 3 menit boleh saya sampaikan pendek bagian yang terakhir. Yang ketiga ini tidak banyak pilihan. Teman-teman UMKM, kalau Anda hari ini tidak masuk ke digital, Anda tidak masuk ke sosial media, Anda terlambat. Anda kehilangan pasar yang sangat besar. Kalau Anda bilang, saya nggak bisa sosmed, ya sudah, panggil anak-anak SMA gitu, diajak omong-omongan, terus ajari saya dong gitu. Anak SMA itu dan mahasiswa itu biasanya pinter.
gitu kan, untuk Iya. sosmed. Tanya sama mereka. Kenapa? Karena di dalam usia 16 sampai 64 tahun di Indonesia pada tahun ini, itu 53% di antara mereka itu belanjanya online. Ya. Dari yang online itu 94%, artinya 9,4 atau 18 orang dari 20 orang itu belinya online yang usia 16 sampai 64. Usia itu penting karena 16 sampai 64 dalam struktur Indonesia disebut usia produktif. Mereka yang bisa cari duit. Nah, kalau kita lihat apa yang dipakai di sosmed, saat ini tahun 2020 itu hampir atau lebih kurang 60% populasi di Indonesia itu terkait dengan sosmed ini, sosial media ini. 84%, artinya 8 dari 10 orang itu pakai WhatsApp. Iya. 82% itu pakai Facebook. 79 pakai Instagram. Artinya relatif 8 dari 10 orang itu pakai WhatsApp, Facebook, sama Instagram. Kalau Anda tidak masuk ke sana, Anda rugi. Potensi pasar diambil orang lain. Twitter ada 56%, Line ada 50%. Jadi ini yang mesti kita perhatikan. Dan kedua, pertumbuhannya luar biasa. Data tahun 2020 ini dibanding tahun 2019, kenaikan pengguna internet itu kita ini 17%. 25 juta loh naiknya Ya. dari tahun 2019. Nah ini kan yang harus kita maksimalkan. Nggak bisa, nggak apa-apa. Nggak baik, nggak apa-apa. Pak, saya kan nggak bisa ngedit-ngedit. Saya kalau minta tolong orang mahal, ya belajarlah. Itu kalau Anda lihat pakai Zoom, di belakang saya itu backdrop. Itu saya bikinnya dari handphone, belajaran. Saya coba, bisa juga. Nah, nanti lain kali ya coba yang ini, coba ini. Kita harus mau yang mencoba. Kira-kira itu Mbak Tika, saran saya pada sahabat Suara Sidoarjo ya. Pertama, kenali betul siapa yang akan jadi calon pembeli Anda. Oke. So, mungkin Anda tahu lah bau keringetnya. Kedua, kualitas. Termasuk tadi kualitas layanan, itu juga sangat penting. Jadi bukan hanya kualitas produk, kualitas layanan. Yang ketiga, maksimalkan digital. Oke. Ya, baik. Tapi Anda harus siap ya kalau sewaktu-waktu permintaan banyak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Roni. Luar biasa ini ilmunya dan sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua yang sudah bergabung. Terima kasih Mas Moko di Bekasi. Pak Irawan Susilo, terima kasih sudah bergabung juga. Pak Hendra Gunawan dan juga Bu Lili Sugiyarti yang juga sudah bergabung. Tadi juga ada yang gabung juga dengan kita. Ada siapa tadi? Pak Denis ya yang Pak sudah Denis. bergabung. Pak Denis Firmansyah. Pak Roni, terima kasih. Sampai jumpa pekan depan ya.